10 rahasia benda sehari-hari yang tidak kamu ketahui. Setiap hari kita dikelilingi oleh banyak sekali benda di sekitar kita. Banyak diantaranya yang tidak kita perhatikan karena sudah terbiasa dengan keberadaannya. Tetapi banyak benda-benda sederhana yang sebetulnya lebih rumit dari yang terlihat. Beberapa diantaranya bahkan punya fungsi penting yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan sebagian dapat menyelamatkan jiwa kamu. Mengapa ada sikat di eskalator? Apa artinya stiker pada buah-buahan? Dan bagaimana menghindari masalah dengan tas ransel? Hari ini kami akan memberitahumu 10 rahasia benda sehari-hari yang mungkin tidak kamu ketahui. Dan sebelum kita mulai, saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel ini. Jadi, kamu nggak akan ketinggalan video keren lainnya besok. Sekarang, ayo mulai. Sikat di eskalator. Sikat yang terletak di pinggir eskalator sebenarnya benda yang menarik. Saya rasa kamu mungkin pernah membersihkan sepatu di sikat ini saat naik atau turun menggunakan eskalator. Tapi, apakah kamu tahu fungsinya bukan untuk itu? Faktanya, sikat ini menandai batas pinggir pijakan kaki. Saat kaki kamu menyentuhnya, kamu akan sadar kalau kamu berdiri hampir di ujung tangga. Mengapa kamu perlu petunjuk itu? Ada celah di antara pijakan dengan dinding eskalator. Tali sepatu atau baju panjang sangat mungkin terjerat di dalamnya. Tentu saja kamu bisa mengeluarkannya tanpa kesulitan, tapi benda-benda itu akan belepotan minyak. Jadi, sikat di eskalator berfungsi untuk keamanan elementer. Stiker pada buah-buahan. Masing-masing kita pasti pernah ke supermarket dan membeli buah. Seperti kamu tahu, buah yang dijual di supermarket biasanya ditempeli stiker kecil. Faktanya, stiker kecil ini berisi banyak informasi yang tidak kamu duga. Di stiker ini biasanya ada barcode dan kode PLU untuk menginformasikan harga dan kategori produk. Kode ini juga memberitahu bagaimana produk itu ditanam. Dengan membaca kode ini secara benar, kamu bisa mengetahui apakah makanan itu sudah dimodifikasi genetik, apakah buah atau sayur ditanam secara organik atau menggunakan pupuk kimia. Jika kode PLU hanya 4 angka, berarti produk itu ditanam secara tradisional dan menggunakan pestisida. 4 angka ini menunjukkan tipe dan jenis buah yang kamu beli. Contohnya, pisang biasa ditandai dengan kode 4011. Jika kodenya ada 5 angka dan angka pertama adalah 8, berarti buah itu sudah dimodifikasi genetik. Artinya, buah itu diproduksi di laboratorium atau dikembangkan beberapa dekade melalui seleksi buatan dan tidak terdapat di alam secara alami. Pisang yang dimodifikasi genetik akan ditandai dengan kode 84011. Jika kode terdiri dari 5 angka dan diawali 9, berarti produk itu tumbuh secara alami dan tidak dimodifikasi genetik. Dalam hal ini, pisang organik diberi kode 94011. Sandaran kepala di mobil. Penahan kepala dipasang pada jok depan di mobil punya fungsi penting yang mungkin tidak kamu duga. Faktanya, sandaran kepala dipasang bukan untuk keindahan atau kenyamanan, tetapi untuk meningkatkan keamanan. Pertama, sandaran kepala yang terpasang dengan baik mengurangi secara signifikan cedera leher saat kecelakaan. Setelah benturan keras, kepala pengemudi atau penumpang di jok depan terayun ke belakang, dan tanpa sandaran kepala atau sandaran yang tidak terpasang dengan sempurna, kemungkinan leher akan patah karena tulang leher yang rapuh. Tetapi, sandaran kepala yang berfungsi baik bisa mencegah kepala pengemudi dan penumpang terayun keras ke belakang dan mengurangi dampak benturan, dan pada akhirnya mengurangi resiko cedera. Tapi, ini bukanlah rahasia yang paling penting. Jika mobil tercebur ke air dan mulai tenggelam dan tidak memungkinkan untuk membuka pintu, maka sandaran kepala bisa menjadi penyelamat nyawa kamu. Kamu bisa mencabutnya dari jok mobil dan memecahkan kaca dengannya. Kedua batang besinya bisa dengan mudah memecahkan kaca jendela jika pintu macet di dalam air atau di kondisi lainnya. Segitiga hitam di pesawat. Saat kamu terbang dengan pesawat, mungkin pernah memperhatikan pada beberapa tempat di kabin ada stiker segitiga hitam di atas jendela. Kamu mungkin berpikir, tanda apa segitiga ini dan kenapa ada di sana? Faktanya sederhana. Salah seorang pilot Airbus menjelaskan tujuan segitiga itu. Sebenarnya, segitiga itu menandakan tempat di mana sayap pesawat akan terlihat jelas. Mungkin kamu menduga ini kode dari airline untuk penumpang. Tempat duduk mana yang harus dibeli agar dapat pemandangan keren selama penerbangan? Faktanya bukan soal itu. Segitiga ini ada di sana agar awak kabin tahu di mana mereka harus berdiri untuk mengecek kondisi sayap pesawat jika terjadi kegagalan sensor. Kait kuning di pesawat. Satu lagi pembahasan rahasia pesawat. Kita semua tahu pesawat harus memenuhi aturan keselamatan tertentu. Sebagai contoh, setiap tempat duduk harus dilengkapi sabuk keselamatan dan jaket pelampung di bawah kursi. Namun, ada hal lain tentang pesawat yang berperan penting untuk keselamatan. Kita berbicara tentang kait kuning di sayap pesawat.
Meskipun banyak orang berpikir kait kuning berfungsi sebagai dekorasi atau elemen aerodinamis, faktanya benda ini berfungsi saat pendaratan di air sebagai pegangan tangan darurat. Tali bisa diikatkan di kait kuning ini dan memudahkan penumpang keluar kabin, melewati sayap, dan turun ke sekoci penyelamat. Dengan demikian, penumpang akan bisa berpegangan dan mengurangi resiko kecelakaan saat diselamatkan dari pesawat. Kasus paling terkenal penggunaan kait kuning ini adalah pada 15 Januari 2009. Saat itu, sebuah Airbus A320-214 USA Airways terbang dengan rute New York menuju Seattle dengan 150 penumpang dan mengalami kegagalan mesin. Pilot mendaratkan pesawat di Sungai Hudson di New York dan penumpang keluar dari pesawat dengan menggunakan tali yang diikatkan ke kait kuning di sayap pesawat. Pengencang ransel. Benda ini berfungsi terutama untuk orang-orang yang sering mendaki jauh dan orang tua yang memiliki anak. Kita berbicara tentang ransel dan rahasia kecilnya namun sangat berguna. Kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi beberapa ransel modern punya peluit rahasia di tali pengencang depannya, yaitu pengencang yang dapat ditarik ke dada dan membuat ransel lebih erat. Sekilas, kelihatannya ini detail yang tidak berguna, tapi kenyataannya tidak demikian. Faktanya, peluit ini bisa sangat berguna saat kamu mengalami masalah. Contohnya, kalau kamu diikuti, kamu bisa menggunakan peluit ini secara diam-diam untuk memberi isyarat butuh bantuan. Situasi seperti itu bisa sering terjadi. Jadi, saat memilih ransel, belilah yang dilengkapi dengan detail ini. Mungkin suatu saat peluit ini bisa membantu kamu terhindar dari masalah. Mandi busa sabun. Banyak orang suka menghabiskan waktu setelah hari yang berat dengan mandi air hangat di bak mandi penuh dengan gelembung busa sabun. Tapi, hanya sedikit orang tahu apa fungsi mandi dengan gelembung busa. Tentu saja, membuat badan lebih bersih, membuat rileks, dan kelihatan lebih keren. Tapi selain itu, gelembung busa juga menahan panas. Busa sabun dirancang khusus sedemikian rupa agar bisa melimpah. Gelembung sebenarnya menyediakan lapisan penahan di atas air, sehingga air di dalam bak mandi mendingin lebih lambat, dan kamu bisa lebih lama di dalam air, yang pasti akan menyenangkan. Pembatas buku catatan. Apa yang kamu ketahui tentang pembatas buku catatan? Mungkin fakta kamu tidak bisa menulis di situ. Paling tidak, itulah yang diberitahukan di sekolah. Tetapi, pembatas ini punya fungsi penting. Bahkan kamu bisa saja menulis di situ. Jadi semakin mudah untuk membuat catatan penting dan menandainya. Tapi, tahukah kamu bahwa pembatas di buku catatan awalnya dibuat bukan untuk tujuan itu? Faktanya, pembatas buku diciptakan untuk mengendalikan tikus. Dahulu, serbuan tikus adalah bencana besar untuk buku dan buku catatan. Hewan pengerat ini seringkali mengunyah ujung kertas, sehingga merusak informasi penting yang tertulis. Untuk melawan hewan pengerat, buku catatan dibuat sedemikian rupa, sehingga ada celah kosong di pinggir buku. Jadi, tikus bisa saja memakan ujung kertas, tapi informasi penting terselamatkan. Tentu saja tidak ada masalah seperti itu sekarang. Namun, pembatas buku catatan tetap ada sebagai sisa peninggalan masa lalu. Sekarang berfungsi sebagai tempat catatan penting dan juga membatasi lembar buku catatan. Lubang ditutup pulpen. Banyak orang suka mengunyah pulpen. Sebagian melakukannya karena grogi, sebagian lain karena kebiasaan. Namun, kadang-kadang bisa saja tak sengaja menelan tutup pulpen. Paling-paling melewati kerongkongan dan berakhir di perut, lalu pelan-pelan dicerna dan membusuk. Kasus terburuk bisa saja tersangkut di kerongkongan atau trakea, namun tidak semuanya berakibat fatal. Faktanya, banyak tutup pulpen memiliki lubang kecil. Jika tutup pulpen tersangkut di kerongkongan, lubang itu akan memungkinkan udara tetap lewat sampai tim ambulans datang. Saya pikir semua orang perlu tahu rahasia ini, tapi kamu perlu juga tahu, lubang ini tidak terdapat di semua tutup pulpen. Jadi, lebih baik menghentikan kebiasaan buruk ini dan berhenti mengunyah alat tulis. Tonjolan di jalan. Di sisi jalan raya dan jalan tol, kamu bisa melihat banyak tonjolan kecil dengan alur tertentu. Apa tujuan lekukan kecil ini? Mungkin kamu beranggapan itu hanya kesalahan pekerja saat pengaspalan. Faktanya, bukan masalah itu. Ternyata, tonjolan, lekukan, atau bahkan garis ini disebut sebagai alarm pengemudi. Mereka dirancang untuk membuat pengemudi ceria dan tidak tertidur. Memang, tidak mungkin untuk tidak bangun setelah melewati getaran dan goncangan dari alarm ini. Tonjolan dan alur ini secara signifikan membantu mengurangi angka kecelakaan di sekitarnya, dan pada akhirnya mengurangi korban jiwa akibat kecelakaan di jalan. Tulis di kolom komentar tentang berapa banyak tujuan asli dari benda sehari-hari yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Dan juga kalau kamu tertarik, tekan tombol like, subscribe channel ini, dan klik tombol notifikasi agar kamu nggak ketinggalan hal keren lainnya besok. Terima kasih sudah menonton dan cek juga video-video sebelumnya.